kita nyebutnya value for money. Jadi apa yang tamu berikan harus sesuai dengan apa yang dia terima. Kalau di hotel di mana nggak bisa ngomong halo kita. Greeting. Nggak ada halo pasti selamat sore. Kalau Gen Z itu haus informasi. Saya nanya satu-satu ke staff. 5 tahun lagi mau jadi apa? Kalau nggak ada tujuan ngapain? Hidup tuh harus ada tujuan minimal 5 tahun. Kamu ingin jadi kaya jangan jadi karyawan. Jadilah pengusaha. Kalau kaya itu kan relatif. Manusia itu kalau kaya pun kaya, kalau tidak bersyukur nggak kaya. Puasan itu tidak ada batasnya. Halo semuanya, balik lagi sama saya Zari di Sunset Talks. Kali ini kita lagi ngobrol sama Pak Ketut. Pak Ketut, boleh dong perkenalan dirinya sebentar? Iya, selamat. Udah mau mulai mancing ya? Selamat siang, menjelang Sore sore. dong. Udah sore. Terik lagi terik ya? Iya. Baik, nama saya Ketut Pardiasa, lengkapnya I Ketut Pardiasa. Dari Bali ya Pak? Iya, saya dari Tabanan, Curah. Oh, Biasanya Curah. Jadi apa nih? Mau nanya gimana Perkenalan ceritanya Pak Ketut. perkenalan saya? Iya, kan sekarang kan Pak Ketut kan resort manager kan. Betul. Bisa diceritain nggak Pak Ketut dari awal karir di resort manager sampai sekarang kok bisa itu kayak gimana prosesnya? Oh, baik, oke. Prosesnya sangat panjang, ya. Jadi pertama kali saya terjun di hospitality itu, jadi saya jadi kalau di housekeeping namanya departemennya itu housekeeping bagian hostman. Hostman? PA. PA itu bukan orang ini. Jadi kalau PA itu adalah public area. Jadi Oh, bagian untuk cleaning lah, semua area cleaning hotel itu cleaning. Saya pertama kali karir itu sesudah saya sekolah itu D1 di Bali Sunny Suite Hotel Bali. oh di Di Bali. Kerawbokan ya. Iya. Cuman sebentar, 8 bulan, kurang lebih saya 8 bulan. Habis itu saya hijrah ke Lampung, karena ikut sesuatu hijrah ke Lampung, saya kerja di Lampung. Sampai sekarang? Enggak, saya tuh tahun 95 hijrah ke Lampung sampai 97. Saya kerja di Bandar Lampung di hotel, masih small hotel, dia masih ya di bintang-bintang, hotel bintang tidak, bukan bintang. Hotel sebutnya masih hotel melati, cuman ada 60 kamar. Di Raden Intan itu. Jadi saya 2 tahun setengah di situ. Sebagai pertama kali saya emang backgroundnya kan ada housekeeping. Karena di Bali itu saya jadi public area, di sini harus housekeeping lagi dong. Oh gitu. Awalnya itu. Jadi tahun 95 itu saya di housekeeping di room boy. Jadi naik pangkat lagi. Oh jadi kalau misalnya di hotel itu abis housekeeping jadi room boy? Ya enggak, departemennya housekeeping. Nah, dalam housekeeping itu kan di bawahnya tuh banyak tuh. Dari public area ada nih, di atas public area itu nanti ada bagiannya housekeeping. Housekeeping tuh bagiannya room boy. Room boy itu yang ngebagian bersihin kamar Oh gitu. itu room boy. Room boy namanya. Kalau housekeeping Pak, kalau public area? Public area itu ngebersihin area semua, koridor, restoran, meeting room, semua fasilitas umumnya. Jadi PA itu, iya. Nah abis dari housekeeping? Nah, di housekeeping itu saya di hotel di Bandar Lampung itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kurang lebih. Terus saya move, ada upgrade jadi waiter, pindah ke coffee shop. Pindah departemen, dari housekeeping saya pindah ke F&B. Saya in charge di coffee shop tahun 96. Dari starting tahun 96, 97 ada teman yang ngasih informasi bahwa ada vacation di daerah Anyer. Nah, saya play dengan harapan ya, karena saya hampir 3 tahun kan di situ, 2 tahun setengah, 2 tahun 8 bulan lah, hampir 3 tahun. Saya play sama teman saya itu berdua, play lah ke Bangu pertama kali itu di bulan April kalau nggak salah, April 97. Saya play di Soleil Marbella Anyer itu. Interview dapat seminggu langsung dipanggil. Jadi, Bintang 5 karena saya pikirnya bintang 5 di situ kan hotel bintang 5, jadi pas karir saya tuh emang nggak ada bintang, hotel kan harus ada bintangnya gitu. Kita bintang 5 mau jadi apa aja,
dari bottom posisi juga nggak apa-apa gitu. Oh, kalau di bintang 5, Pak. Jadi biarpun kita sudah pengalaman nih 2-3 tahun gitu, tapi minimal kita karena ini hotel bintang kita ambil aja karena di situ lowongannya itu adalah yang packaging yang diterima itu bagian waiter. Oh, oke. Satu waiter restoran, kedua di bar waiter, Oh. di barnya. Jadi saya Patut interview dapat seminggu dipanggil, langsung diterima. Jadi harus orientasi, kita juga dulu kan belum ada secanggih sekarang, pakai apa-apa masih pakai wartel sama PEX. Jadi dipanggilnya itu. Iya, betul dipanggilnya. Jadi ya tahun April 97 tuh saya mau ke Marbella. Marbella. Sorry. Ikannya lepas. Ikannya belum dapat. Kaget saya, ikannya makanin sebabnya. Terus ya. Pak, kalau jadi gimana? Ya, itu lepas karir saya di profesional. Jadi di hospitality itu kerja di bintang 5, manajernya orang bule semua, kebanyakan orang Jerman. Jadi GM pun orang Jerman. Di situ ya saya sebutnya sih from zero to hero. Ya, betul itu berarti ya. Ya, betul. Berlaku di Pak Ketut. Sangat berlaku karena di situ saya mendidik kita itu dari bottom position, saya jadi waiter. Pokoknya kalau di F&B itu kan tingkatannya banyak tuh, waiter sampai ke ABM gitu ya. Oh iya. ABM manager. Itu banyak, harus melalui banyak departemen tuh. Jadi saya dari bottom position, setiap tahun saya dipromosiin karena saya di bar. Saya dapatnya di bar. Jadi setiap tahun saya jadi bar waiter, terus bar waiter, barback namanya, jadi bar waiter, terus jadi bartender, senior bartender, supervisor, asisten bar manager, gitu karir saya tuh. Jadi bar manager, terus ke bar manager, suruh pegang restoran manager, habis restoran manager jadi asisten food and beverage manager. Nah di situ mentok saya udah 19 tahun. Di Marbella. Di Marbella. Marbella itu 19 tahun. 19 tahun tuh Pak. Iya. Hampir 20 tahun kan. Jadi ya itu tadi disebutnya from zero to hero. Jadi besarnya di situ karena di situ kan kita nyebutnya manajemennya Sol Elite Marbella Spanyol punya. Jadi emang didikannya itu bule semua. Manajer dulu kan kalau nggak salah 40% atau 50% bisa tuh dulu orang expatriate yang harus sharing ilmunya ke orang lokal sekitar. Tapi kalau sudah ke sini nih kebijakan pemerintah itu jadi dimaksimalin cuma 22%. Jadinya dulu tuh ada kebijakan pemerintah. Level-level manajer itu kayak itu harus orangnya bule dulu. Kalau 5 star ya. Gitu. Tapi sekarang kan udah tidak. Enggak ya, Pak? Enggak, udah transfer teknologi, transfer knowledge kan udah orang kita sudah expert juga gitu. Tapi itu ya Pak, kan kalau misalnya di perhotelan itu kan ada jurusan kuliahnya juga kan Pak. Nah kalau misalnya kita mau kerja di hotel nih misalnya, selain marketing ya, maksudnya kalau marketing kan bisa apply kan Pak, tapi yang emang bener-bener orang hospitality itu berarti kuliahnya harus perhotelan? Sekarang tuh banyak yang di graduate kayak sekelas SMA, sekarang sudah ada SMK. Oh iya. Nah SMK tuh sekarang kejuruan itu ada juga sekolah perhotelannya dia. Sebelum jenjang masuk ke diploma ya, diploma ataupun kuliah S1 gitu. S1. Kalau dulu zaman saya itu yang terkenal itu adalah NHI Bandung. Iya. Kayaknya sekarang masih terkenal juga ya? Kan maksudnya dulu tuh tidak banyak saingan. NHI itu is the best lah. Pokoknya keluaran dari NHI itu pokoknya pioner pasti. Iya. Pasti sudah diandalkan gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti nggak harus sih sebenarnya? Sebenarnya harus, kalau emang mau jadi profesi itu mendalami, emang sekarang tuh kan harus punya apa sih namanya, pengakuan. Kayak ijazah gitu, pengakuan. Di samping kita punya sertifikasi ya kan, sertifikasi, tapi kalau mau jadi itu S1 sekarang, kan ada perhotelan S1. Iya gitu. Ada. Mereka biasanya bekerja sambil kuliah, ngambilnya paketnya begitu, dia kuliah sambil bekerja.
Dia Iya iya iya, bekerja magangnya ya, Pak. iya, magang sambil nanti, skripsinya itu ya pas skripsi aja. Karena di Mmm. situ kan ilmunya di situ sebenarnya di pekerjaan itu sebenarnya semua. Terus kalau misalnya nih Pak, kan sekarang kan Pak Ketut berarti udah jadi resort manager kan Iya, Pak. Itu kan berarti punya banyak tim ya, punya banyak tim, terus udah kayak gitu harus handle tamu juga, jadi garda terdepan kan. Itu mhm. Pak Ketut kelolanya gimana? Maksudnya ke tim iya, ke tamu iya? Ya kalau tim sih, kalau saya punya moto tuh dari dulu, lead by example. Mmm. Jadi kalau saya tuh memberi contoh sambil memimpin gitu. Jadi Mmm. kebiasaan orang kita tuh kita harus menjadi dirinya mereka dulu, baru nanti kalau sudah tersalurkan maksudnya apa yang kita inginkan dia mengerti, baru kita akan lead-nya lebih Lepas gitu lepas ya? lagi Tapi gitu. kan sekarang susah ya Pak, apalagi banyak slogan-slogan yang kayak, aduh susah banget nih kerja sama Gen Z, ya kan Pak? Menurut Pak Ketut bener nggak? I kalau Gen Z itu sebenarnya ada baiknya, karena mereka pasti expert di bidang Yang sangat teknologi, iya karena instan. iya, Kita nih kalau saya nih termasuk milenial kan, mhm tiga tiga generasi, mhm zaman lampu teplok, mhm, listrik, sama internet, sama sekarang nih, mhm, ya kan? Sosial media, kita udah ngelalui semua itu. Jadi kita tahu basic-nya lah, tahu, dalemannya, mmm, nggak tahu kalau sekarang tuh kan kebanyakan tahu kulitnya. mmm, Karena semua instan, dia apapun, dia akan nyari di Google, iya, sekarang instan, AI udah banyak banget ya Pak, betul. Makanya kita harus lebih pintar-pintar lagi sama AI. AI itu sangat ngebantu, mhm, saya juga mempergunakan itu, tapi kita kita kan tahu dasar, tahu iya, basic. mhm, Takutnya orang yang tidak tahu basic, copy paste, ini menganggap itu benar, iya padahal bener ada beberapa yang salah gitu loh. iya bener, karena ya itu robot ya Pak, Iya, balik lagi. Terus tapi semakin saya salut, AI itu semakin sering digunakan dia semakin pintar. iya bener. Apalagi tahu nggak, Pak, tuh sekarang ada AI Plus. Jadi kalau misalnya kita subscribe ke yang bayar, ke yang mahal, Mhm, itu lebih pinter lagi dia, iya kayak betul. gitu. Ya itulah jadi, kalau generasi kita Gen Z itu nyebutnya sih, dia saya baca sih dia sukanya kerja sendiri. Dia Iya tidak mau diatur, dia kerja iya, sendiri, jadi begitu kerjanya sendiri. Emang bisa, cuman ya gitu teamwork-nya kadang-kadang tidak tidak bisa berjalan dengan baik, iya. gitu. Iya sih sebenarnya kalau misalnya kita yang Gen Z itu kita mikir, ya udah kan selama udah ada internet, teknologi, kita bisa minta bantuan kan, Pak, Betul kayak gitu. betul betul. Tapi tidak menutup kemungkinan kan sekarang tuh regenerasi ya, regenerasi apapun ya kita nih sebagai orang-orang yang sudah tahu duluan ya cuman, bisa mengimbangi teknologi itu yang bermanfaat, maksudnya yang bisa dipergunakan ya digunakan sebaik-baiknya gitu. Tapi apa Pak yang bisa diadaptasi nih buat Gen Z yang zaman sekarang nih cara kerjanya sama zaman Pak Ketut dulu? Ya kalau kita nyebutnya zaman kami dulu itu mendesain sesuatu tuh harus benar kreativitasnya harus tinggi. Karena Mmm, kita tidak tahu harus mencari kemana dulu kan, mhm maksudnya informasi kan terbatas, mhm rekomendasi dari mana, kita cuman jadi sering saya ngomong, saya kayak moto tuh dikasih blank paper, mhm, kertas kosong, nanti kamu lukis yang bagus, nanti saya nilai, mmm, mhm mhm. tanpa ada petunjuk gitu kan itu sesuatu hal yang membuat kita berkreativitas yang tinggi karena apa? Blank paper itu kan kita lukis yang bagus, apa yang dalam pikiran kita tuangkan Mmm, dalam bentuk nyata nih. mhm Kadang itu yang kalau itu yang paling susah sebenarnya. Nanti kan dinilai sama orang kan, mhm. "Oh ini harusnya begini, harusnya begini." Itu dulu. Kalau sekarang kan saya mau bikin apa gitu, saya buka aja Google dulu. Ya, udah ada contohnya ya, Pak? Contoh, oh kayak begini tinggal dikembangin aja nggak copy paste kan Mhm gitu, mhm Google mhm. menanya di Google. Mhm Ada moto saya di FMB ya, di FMB jadi dulu tuh, eee, eksekutif chef saya itu ada kalau kita sebut sih ya kalau yang kreativitasnya kurang, chef Google.
Dia apa-apa Mmm. ke Google, minta ke Google, ngambil ke Google, padahal apapun itu sebenarnya kan bagus. Mhm. Yang penting kreativitasnya tidak copy paste di Mhm situ, mhm mhm. cuman rekomendasi doang kan gitu. Mhm mhm mhm. Kita Itu sambil sih. minum dulu kali ya, Pak, ya? Sip, Panas lanjut. banget. Aduh, Nanti ikannya mana ini ya? masih belum dapat, nanti aja, Pak, kita tunggu berat aja dulu. Tapi emang di resort ini bisa mancing ya, Pak? Kalau misalnya kita lagi sore-sore kayak gini pasti Nah, dia inilah kelebihannya. Jadi kalau kita di resort di sini khususnya di Pawang, kalau mau mancing, mau apapun, kita nyebutnya fresh from the open, fresh from fresh di apa oven. namanya? Iya, fresh from the oven. Kita mau makan mancing dulu gitu. Tapi itu juga bisa ya, bisa langsung dimakan ya, Pak? Iya, Enak itu. betul. Karena di sini ikannya masih Fresh. banyak ya, Ikan fresh. apa aja, Pak, biasanya, Pak? Kalau di sini ikan yang paling khususnya di Pulau Pawang yang paling itu sih bawal, cuman bawal kan biasanya diternakan. Tapi di Mhm. sini nih kita nyebutnya ikan apa ya? Di sini tuh semadar, tapi semadar tuh apa bahasa ininya ya? Saya kurang tahu deh. Semadar tuh ikan laut ya? Ikan laut, Oh. semadar. Jadi yang durinya tajam, durinya bisa ada poison, ada racunnya. Oh iya? Gitu. Ini kayaknya berat tapi kayak gimana, Pak, ngangkatnya? Muternya? Putar ke depan. Ke Nggak depan bisa? nih. Ya, Oh, iya iya iya. Berat, Pak, kayaknya kita angkat dulu kali ya, Pak? Pak Ketut belum dapat ikan. Wih, apa tuh? belum. Ini kayaknya ini ikannya Genzi nih, Pak. Beda kan sama Waduh. yang dulu. Ikannya spesial nih. Iya. Pak, pertanyaan selanjutnya ya, Pak, ya. Hmm. Entar kita lepas dulu kailnya. Menurut Pak Ketut, apa yang orang suka lupain dan lewatin ketika mereka ngebangun resort dan ngelola resort atau hotel? Yang sering dilupain sama orang apa pas ngebangun atau ngelolanya? Yang sering dilupain. Yang kayak Sering pas miss. iya. Sering miss. Mhm. Yang jelas kalau orang owner biasanya developer itu berarti harus satu tuh mereka harus membangun sesuatu tuh harus ada dampaknya kan market segmennya dulu. Mhm. Harus mau kemana nih? Mhm. Pertama kali kita bikin dulu emang harus itu Di ini ya, Pak, disurvei dulu mhm. market segmennya. Terus kita maunya sesuatu resort itu ataupun hotel itu mau nantinya mau MICE kah? Mmm. Gitu. Mau MICE itu berarti kalau MICE kita harus menyediakan untuk meeting room harus banyak, tempat-tempat buat pertemuan kita harus banyak. Mhm. Tapi kalau seandainya cuman kita nyebutnya apa ya, recreation, leisure kayak gini nih, leisure aja. Jadi rekreasi aja, jadi tidak harus MICE. Jadi dia datang berrecreation, Staycation doang staycation gitu ya, ya? staycation terus makan. Nah itu, Oh, iya iya. sebenarnya sesuatu hal itu emang tapi sesuatu ngebangun atau properti itu mau investasi kan harus ada, apa namanya, ada survei marketnya dulu, market Mmm, segmennya harus mhm mhm. bagaimana, mau bikin apa gitu untuk, si si villanya, si resort atau si hotelnya ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih kan zaman berubahnya cepet banget ya, Pak. Kadang Mhm. dulu tuh maksudnya ada yang zaman-zaman kayak beberapa tahun zamannya ini, kalau sekarang tuh bisa hitungan bulan doang kan, Pak. Misalnya kayak lagi tren villa ini, nanti rame villa itu gitu, ya kan? Ya itu demand namanya, yang penting kan sebenarnya untuk itunya sih, apa nama, konsistennya si pengelola tersebut. Mmm. Sesuatu hal itu emang kalau resort khususnya, itu kita harus punya yang baru. Mmm. Minimal setiap tahun kita baru. Itu, kayak ada outlet baru, ada unit baru, apapun yang baru, jangan monoton. Itu sebenarnya Mmm. yang menariknya sih. Mhm mhm. Terus kalau misalnya selama Pak Ketut, ngelola resort kan berarti udah berapa, Pak, totalnya tahunnya? Kalau saya ngelola resort sih, jadi seperti sekarang ini saya ini, cuman jadi F&B manager itu 2 hotel. Saya Mmm. jadi F&B manager. Jadi, ya bersyukurlah bisa sampai di sini, Mmm. gitu. Ada Banyak banyak kalau kita sudah top manajemen itu, yang pertama kali dipikirin itu revenue, mhm. terus tim. Ngelola tim yang Mmm. bagus itu ya
bagaimana gitu, dari A sampai Z, karena kita harus menjadi dirinya mereka-mereka dulu. Jadi kita harus tahu tuh, kita hire staff tuh, kan setiap orang berbeda-beda. Jadi Karakternya. kelebihan dia punya tapi pasti punya weak-nya. Kekurangan, Ya, iya. jadi weak-nya itu bisa ditutupin dengan tim yang satunya. Gitu loh. Jadi itu yang bikin tim kita kuat. Kita harus tahu karakter staff-staff kita. It's nobody perfect. Iya. Ya, seperti kita, saya gitu. Kalau nggak ada tim yang bagus juga nggak ada yang dukung, ya percuma. Iya sih. Gitu. Ada nggak Pak momen-momen berat selama Pak Ketut ngelola resort? Yang paling Pak Ketut inget? Ya, jadi sesuatu tantangan tuh nih saya punya pengalaman. Jadi pertama kali saya incas, ini pengalaman yang sangat pahit. Jadi pas ya nyebutnya ini kan bener-bener event nasional, event dunia padahal. Pas lebaran. Oke. Jadi lebaran pertama itu staff saya 80% libur semua. Pada cuti? Iya. Terus? Iya, karena mungkin mereka pikirnya kan hari besar gitu loh. Iya. 80%, jadi kami itu incas yang luar daerah semua. Ada sekitar 5 orang. 5 orang yang incas, itu ada 70, kita 70 orang yang stay. Ya kita turun semua, 5 orang itu turun karena di sini kan leisure ya. Iya. Bukan meeting. Jadi paling breakfast, habis dia breakfast dia langsung staycation ke luar nikmatin pantai, wisata dia dibawa agent. Habis itu makan siang dia kadang di luar, kadang di resort gitu. Kalau di sini khususnya. Ya pengalaman pahit ya itu, saya making bed. Saya handle breakfast 70 orang. Ya ampun. Ya karena saya basicnya F&B, housekeeping juga kan, tinggal nge-leader, kamu pegang ini, kamu pegang ini. Tapi syukur kita jalan. Berapa hari tuh Pak berarti? 1 hari. 1 hari full, besoknya baru pada masuk. Ya ampun. Oh jadi sehari doang liburnya? Ya lebaran pertama itu momen yang saya juga nggak menyalahkan, karena mungkin mereka jadi momen yang, oh sekarang timnya sudah ini, mungkin gitu loh. Iya. Jadi pikir dia ya wajar lah karena ketidaktahuan, karena kita pas graduate semua. Oh dari sini ya? itu khususnya saya pengalaman itu di satu tempat, jadi dia fresh graduate, dia belum punya hospitality-nya, dia cuman bisanya standarnya lah, maksudnya dikasih taunya di sini gitu. Sama Pak Ketut dong berarti itu? Iya. Yang ngasih tahu? Iya. Berarti bener itu yang Pak Ketut bilang yang kayak from zero to hero kan berarti berlaku ke mereka juga ya? Iya betul. Jadi ya itu, moto tuh emang harus basicnya kita tuh kan didik sama, jujur kita nih ya, saya nggak mau gimana, kita tuh salut orang ekspatriat disiplinnya. Tapi kadang-kadang kita merasa tidak nyaman karena kita tidak disiplin tadinya mungkin ya. Iya. Tapi itu berguna di saat kita menduduki posisi seperti beliau dulu tuh, bos. Oh, beliau tuh begini. Karena begini gitu. Kita juga ngerasain sekarang begini gitu loh. Iya. Oh iya. Jadi konsisten itu tetap harus dijaga. Servis itu kan bener. Kita nyebutnya value for money. Jadi apa yang kamu berikan harus sesuai dengan apa yang dia terima. Iya. Betul. Terus kalau misalnya mereka nih Pak yang fresh graduate, terus itu ada pelatihan khusus nggak sih Pak? Oh iya. Ya maksudnya kalau saya pasti saya kasih training. Kadang-kadang training ya customer service. Terus banyak, kalau di hotel tuh banyak basic how to pick up phone aja itu di training. Harus di training basic. Harus bagaimana, berapa ringing harus di pick up. Terus pronunciation-nya harus benar. Kita nggak bisa apa sih namanya, alur bicara kita halo, nggak bisa. Kalau di hotel di mana nggak bisa ngomong halo kita. Jadi pasti apa? greeting, selamat sore dengan pribadi gitu, pasti nggak pas. Di hotel tuh jarang kan halo. Iya sih, dia Pasti kayak halo selamat sore gitu ya? Iya, pasti nggak ada halo, pasti selamat sore. Pasti kalau di hotel atau gimana, pasti greeting momen itu emang harus diajarkan gitu, harus training basic banget. Kenapa Pak nggak ada halo? Nggak boleh. Karena? Itu
halu itu bahasa yang tidak Formal? formal. Jadi Oh kalau gitu. iya, kalau di hotel itu pasti disebutnya greeting room, maunya selamat siang dengan kalau saya nih, dengan Mmm. ketu "Bisa dibantu?" Gitu Mmm. pasti. Tapi ya sih waktu aku pertama kali ke sini tuh ya, Pak, ini kan maksudnya di Lampung ya, Mhm. bukan Jakarta maksudnya, bukannya di pusat kota Mhm gitu ya. mhm mhm. Tapi pas aku ke sini emang orang-orangnya kayaknya well trained aja semuanya, pada bagus, iya kan, Pak? Ya mereka itu ya gampang diarahkan. Kalau Oh, mereka yang belum itu gampang diarahkan. Karena mmm, mereka tuh haus dengan pengetahuan. haus informasi. Oh gitu, Iya, generasi Z tuh haus apa namanya, teknologi, info haus informasi. Dia terima apa aja diterima. berarti ini Gen Z semua dong, Pak, yang Iya, kesini. betul. Mmm, repotnya apa? Repotnya susah ditebak, susah diatur. Susah diatur, contohnya apa? Satu cerita. Satu cerita, kalau kita di hotel tuh siapapun hospitality itu tuh kita nyebutnya mise en place. Mise en place itu adalah sebelum ada event apapun, mise en place itu persiapan, preparation. Mmm, Jadi preparation itu 80% tuh preparation sebenarnya, mhm, pekerjaan di hotel atau di mana. Cuma servis tuh jagain tamu, ngelayanin itu cuma 20%. sisanya persiapan. Iya, kadang Gen Z ini dia tidak gampang, beres gitu, Oh, "Nanti saya kerjakan beres." Itu kadang saya ya lead by example, jadi saya biarkan aja dulu, oke mereka pas ada problem dia kan datang ke saya tuh, baru saya ngomong, "This the nah kan problem, gitu. I told you already." Saya sudah kasih tahu tadi Mhm kan, mhm. "Kamu harus begini begini." Nah ini ketemu begini, "Oh iya Pak." Jadi gitu. Oh jadi mereka juga learning by Iya, doing aja. learning by doing, lead by example, saya kasih training, kasih contoh, Mmm, nanti dia menemukan masalah dia akan ingat. Karena saya juga belajarnya dulu begitu, mmm, kalau tidak menemukan masalah kita nggak akan ingat seumur hidup. iya, tapi kalau misalnya ada masalah pasti diingat terus ya. Betul, gitu sih. Terus kalau misalnya Pak Ketut nih bisa ngobrol sama Pak Ketut yang versi muda, yang dulu, Mhm. itu Pak Ketut mau bilang apa? Apa yang mau disampaikan ke diri Pak Ketut yang dulu? Iya, jadi sebenarnya kalau di hospitality itu, khususnya kerja di hospitality itu, kita harus benar-benar wise. Sebenarnya gimana ya, harus siap mental. Karena tidak ada yang jadi pekerja itu tidak ada yang mau jadi akan menjadi sesuatu hal kalau karir itu ya, Iya. gimana saya nyebutnya, kalau tidak berwira swasta, ini sendiri tidak akan berhasil. Kalau cuma jadi worker aja, jadi pekerja aja Oh, gitu. Nah, sekarang untuk saya sering di training, di apapun saya kasih tahu. Saya nanya satu-satu ke staf, 5 tahun lagi mau jadi apa? mmm, Gitu sayanya. Kamu 5 tahun lagi mau jadi apa? Kalau nggak ada tujuan ngapain? Hidup tuh harus ada tujuan minimal 5 tahun. Oh 5 tahun saya ingin jadi seperti karena dulu saya diajarin begitu. Saya menjadi ABM gitu. oh, ABM saya belajar ya jadi disuruh belajar. Kamu kalau mau jadi food and beverage manager, kamu belajarnya ini. Belajarlah saya itu. Gitu loh. Makanya kemarin tuh kalau seandainya anak-anak, "Kak saya mau jadi ini Pak." Kalau jiwanya tidak di hospitality, saya susah ya. gitu. Berarti kalau misalnya Gen Z kan bilang kayak, "Ya kan kerja kan sesuai passion," dia nggak mau kerja nggak sesuai passion. Itu berarti bener, Pak, ada benernya dong? Ada benernya, betul. Tapi sebenarnya kalau di hospitality di hotel khususnya di jasa, apalagi di hospitality kita nyebutnya, sebenarnya paling gampang, knowledge itu bisa, learn by doing tuh, Mmm, belajar sambil bekerja. mhm, Cuman 4 kalau orang di hotel itu, satu pekerja keras, kedua disiplin, eee, ketiga jujur, iya tiga tiga, iya betul. itu doang. Kalau misalnya nggak ngobrolin hospitality, misalnya ngobrolin tentang diri Pak Ketut ya, Mhm. kan Pak Ketut udah lama banget nih kerja kantoran misalnya kayak gitu, Pak Ketut mau bilang apa? Hah? Kalau saya? Mau bilang ke Pak Ketut yang pas muda? Kalau saya pas muda aturannya saya harus terima yang lain tadinya. Oh, Saya kan jiwanya dulu tuh sorry ya, iya, saya di sekolahin DJ, saya tahu dapat tawaran DJ itu bener-bener kalau saya belajar
terjun ke dunia DJ mungkin passion-nya berbeda kali. Udah jadi artis kali saya dulu, sorry. Tapi kan Pak, gimana ya, kalau misalnya kayak sekarang nih, kayak aku kan Gen Z ya, itu kan aku kan kadang jadi kutu loncat ya. Maksudnya kalau kerjaan, kadang kita sebagai Gen Z itu kita nggak kerja di satu bidang doang loh Pak. Yang kadang jadi misalnya di tahun ini jadi apa, nanti 2 tahun lagi ngelamar ke kantor apa, nanti ke apa lagi, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau menurut saya sih, jangan saya jadi ingat omongan siapa, Bob Sadino. Mhm, Bob Sadino, tahu aku. jadi, kalau kamu ingin jadi kaya jangan jadi karyawan, ya kan? Mmm, Jadilah pengusaha, iya, gitu. iya sih, Iya gitu. betul. Tapi skill harus kita belajar dulu. Nah seperti Mbak nih, jadi bekerja ini, menguasai ini menguasai ini menguasai ini. Habis itu Nah, yang penting relasi. iya, Relasinya itu nanti membuat kita bisa banyak chance lah, banyak peluang pasti. kalau relasinya bagus ya, Relasinya Pak? bagus, karena kita juga punya skill dan itu benar-benar manfaat banget. Itu akan membuat kita bisa lebih ya ya mungkin passion-nya di sini nggak terlalu passion, tapi harus punya pegangan dong, pegangan Mmm, tujuan hidup, ya nggak? mhm, Gitu. betul itu. Tapi kalau tujuan hidupnya berubah nggak apa-apa kan? Setiap orang tujuannya berubah, tergantung demand. Iya, sama tergantung keadaan ya, Pak, Iya, ya? betul. Tapi itu kan hak Mhm, pribadi masing-masing ya kan. mhm, Tapi menurut saya sih poinnya adalah kemandirian ekonomi, ke pribadi ya. mmm, Makanya kita skill-nya begini-begini pasti ujung-ujung nanti kalau sudah berkeluarga gimana kan pasti harus ada income, harus ada income. iya. Itu ke sana poinnya, ke sana semuanya ke sana. Tapi kadang kalau misalnya Gen Z kan kita masih aku ada loh, Pak, fase-fase di mana aku kayak nyari uang tuh bener-bener getol banget, semuanya aku kerjain. Sampai nggak tidur. Tapi kayaknya sekarang-sekarang kayaknya udah deh, maksudnya Iya, nggak jadi udah deh juga sih. betul. Ada orang yang alkoholik, bener-bener dia bener bekerjanya workaholic ya. Tapi ada orang yang bekerja bekerja, ah, sudah, saya pengen menyenangkan diri saya sendiri dulu, kan Tapi kalau gitu. belum kaya gimana? Kaya tuh kalau kaya tuh kan relatif. Jadi Iya sih. manusia tuh kalau kaya pun kaya, kalau tidak bersyukur nggak kaya. Yang kalau kaya tuh kalau yang bersyukur ya? Iya, kaya tuh bukan materi-materi, kaya pasti, orang pasti butuh duit, Mmm, butuh materi. Tapi kalau tidak bersyukur, iya sih. nggak akan cukup. Jadi ke kita nyebutnya apa sih namanya, eee, kepuasan itu tidak ada batasnya, Iya. nggak ada batasnya. Itu sih poinnya. Terus kalau misalnya Pak Ketut kan kayak udah berpuluh-puluh tahun di dunia, Ah, setengah hidup saya. ya setengah hidup Iya, Pak Ketut kan. 30 tahun lebih. Iya 30 Iya, tahun lebih. mhm. Itu Pak Ketut healing-nya kayak gimana? Pasti pernah bosan kan, Pak? Kalau saya terkenal bekerja bener meninggalkan saya kalau udah kerja, keluarga tuh nanti. Oh, Tapi ada saat-saat sampai saya menikah pun telat jadinya. Karena saya suka bekerja. Saya menikah umur 36. Jadi telat menikah karena saya terlalu asik bekerjanya. iya iya iya. Terus waktu yang Pak Ketut 36 itu apa yang kayak bener-bener mikir, "Oh ya ini Ah, kayaknya nikah ini sekarang ini," gitu? jadi saya pulang kerja umur bukan 35, 34, 35 tuh saya merasa lonely. Pulang kerja nggak ada siapa-siapa di rumah itu. Saya udah punya rumah Oh, sendiri, nggak ada siapa-siapa. mmm, Ya sorry to say ya, ada sih temen, kan belum ikatan, nggak boleh bawa pulang kan, mhm, gitu. Jadi sampai rumah tuh, kosong. mhm, Kadang ya itu, sendiri itu jarang di rumah jadinya. Ngumpul sama mmm, teman-teman kan gitu jadinya. Jadi nggak ada, jadi situ saya pengen berubahnya ya, saya harus nyari pasangan nih. Pulang ke rumah tuh harus ada orang gitu. biar nggak kesepian. Iya tapi itu bener ya, Pak, ya. Soalnya kan orang pasti udah punya kehidupannya masing-masing ya. Aku Betul. aja dulu kayak nongkrong bener-bener nggak ada batasnya sampai bingung kita mau nolak yang mana ya. Tapi Mhm. sekarang kayaknya orang udah pada mulai sibuk-sibuk sendiri Sendiri, juga ya. karena dia punya dunia sendiri, Iya passion-nya iya sendiri. iya.
Apalagi sudah punya keluarga, ada apa punya ini. Berbeda kok, nanti ada Mmm. fasenya, gitu. Tinggal dijalanin aja ya? Iya, let it flow aja, bersyukur, yang penting Iya. bersyukur. Apa Pak pesan buat Gen Z, buat anak muda? Atau nggak buat yang kayak aku yang betul-betul kan lagi dari remaja ke dewasa? Ya pesan-pesannya adalah, kalau saya sih bekerja ya, kita bekerja ya. Mhm. Kalau saya tuh, eee, moto dalam pekerjaan saya tuh paling saya paling saya ingat itu adalah, "Don't give me the reason, just give me the result." Jadi jangan kasih saya alasan, kasih Mhm. saya hasil, Oh iya. simpelnya begitu. Jadi ya sesuai dengan generasi Z ya, Gen Z, dia Mhm. tidak ini, tapi dia menghasilkan. Iya, Dia tapi prosesnya prosesnya dia hasil, yang penting hasil gitu. Dia nggak banyak ngomong, yang penting hasil, iya. gitu. Itu masih masuk tuh ke Pak Ketut, Pak? Iya, masih, Mas karena yang penting result-nya. Proses oh. kita nggak perlu tahu, kalau sudah jadi top top manajemen kita, proses nggak mau tahu, Mhm. asal tidak nggak ngebenturin Iya, dengan nggak PMP, cross the rule and line gitu regulation, ya? ya rule and regulation, result, Mhm gitu. mhm mhm. Tapi itu akan membuat kita lebih ini sih, lebih ngasih kepercayaan ke orang tuh, jadi nggak suudon katanya, Iya ya iya. kan. Jadi itu sih poinnya. Pokoknya intinya kalau dari Pak Ketut, kalau jadi anak muda harus banyak bersyukur, kerjanya yang benar, Iya, sama betul, udah gitu jalanin aja, let betul, it flow ya, Pak, ya? betul betul betul. Jadi nanti passion-nya temu sendiri kok. Anak muda Iya sekarang tuh lebih lebih inovatif, kalau yang punya mental bagus, dia lebih punya inovatif, dia berani mengutarakan keinginan dia, ide-ide dia, iya, itu. betul. Itu yang kalau dulu kan kita agak minder, suruh duduk di depan aja susah, Malu ya? paling belakang pasti. Iya, betul. Kalau sekarang mah dia pasti di depan, Iya, betul. gitu. Seru banget, makasih ya Pak Ketut ngobrol sore Thank ini ya Pak you, Ketut. sip, ya, Semoga ke depannya hospitality Indonesia makin lebih baik daripada ini ya Pak Ketut ya. Amin. amin, Makasih Pak sip, Ketut. thank you. Ya udah sampai ketemu di lain episode. Hari ini ngobrol sama Pak Ketut seru banget karena bahas healing sambil mancing. Iya, Ini thank you. biasanya kan kita podcast-nya sama Gen Z ya Pak, Mmm, sekarang sama Pak Ketut jadi nemu hal-hal baru lagi. Makasih ya Pak Ketut. ya sama-sama, baik, Dah, see you bye. semuanya.